pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Tidak terasa kita sudah menginjak ke tema 8 tentang peristiwa alam. Dan kalian sebentar lagi akan mengikuti ujian akhir kenaikan kelas ya. Tidak terasa kita belajar tinggal 1 bulan lagi, mungkin tidak ada. Nah, dalam 1 bulan ini kita akan mengejar ketertinggalan materi tema 8. Ya, tentang apa? Peristiwa alam. Subtema 1, peristiwa siang dan malam, dan subtema 2, musim kemarau. Nah, yang pertama kita akan pelajari adalah muatan PPKN. Nah, di dalam muatan PPKN kita akan belajar peristiwa alam antara siang dan malam itu terjadi secara teratur. Keterkaitan kita dalam kehidupan sehari-hari adalah pada saat siang hari itu kita pasti bekerja, belajar, melakukan kegiatan. Nah, salah satunya adalah bekerja untuk mencari makan atau untuk mencari kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar simbol sila kelima, yaitu padi dan kapas. Nah, mengapa ibu tadi menghubungkan dengan mencari nafkah atau mencari makan? Tujuannya adalah untuk kesejahteraan keluarga. Nah, pada sila kelima itu lambangnya padi dan kapas. Padi itu melambangkan pangan, sedangkan kapas itu melambangkan sandang. Nah, padi dan kapas diambil itu melambangkan kemakmuran bangsa Indonesia. Nah, kita akan lihat gambar yang melambangkan pangan itu adalah bulir-bulir padi. Kemudian gambar yang melambangkan sandang atau pakaian adalah kapas. Apa itu kapas? Kapas itu merupakan bunga yang diambil dari tanaman kapas, kemudian dipintal menjadi benang dan ditenun menjadi kain, dan akhirnya setelah menjadi kain itu akan dijahit menjadi pakaian yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam Pancasila terdapat lambang padi dan kapas. Padi dan kapas itu melambangkan kemakmuran bagi bangsa kita tercinta, yaitu bangsa Indonesia. Ya, kita akan ulang kembali. Pasti kalian tahu bahwa di dalam dada burung Garuda itu terdapat perisai. Nah, di dalam perisai itu ada 5 lambang sila-sila dari Pancasila. Ya, ada bintang, kita akan ulangi, kemudian ada rantai emas, kemudian ada pohon beringin, kemudian ada juga kepala banteng. Nah, yang tema 8 dibahas adalah tentang padi dan kapas. Bagaimana bunyi sila kelima? Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengingatkan kembali, di sini ada gambar perisai ya. Jadi kalian harus ingat kembali jika nanti ulangan keluar misalnya sila ketiga lambangnya apa, kalian harus tahu ya. Kita akan lanjut. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus bersikap dan berperilaku sesuai dengan sila yang kelima. Apa saja? Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, bersikap adil kepada sesama atau teman. Kemudian berbuat baik kepada sesama atau teman. Yang berikutnya, tugas kalian yang paling utama adalah belajar dengan rajin. Kemudian menghargai hasil karya orang lain. Yang berikut, menjaga ketertiban di tempat umum, dan yang pasti bekerja sama. Kita akan lanjut ke muatan bahasa Indonesia. Tadi sudah disinggung, peristiwa alam siang dan malam itu terjadi secara teratur.
Apa yang menyebabkan peristiwa siang dan malam terjadi secara teratur? Yang menyebabkan adalah karena adanya rotasi bumi. Apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Ya, karena Indonesia beriklim tropis, maka antara siang dan malam hari itu waktunya sama-sama 12 jam. Nah, pada siang hari, benda langit yang kalian bisa lihat apa? Yang kita bisa lihat adalah matahari. Cahaya matahari membuat udara siang hari terasa panas. Kemudian suasananya cerah. Dari gambar ini, itu kita bisa lihat bahwa manfaat dari matahari, cahaya matahari salah satunya adalah untuk mengeringkan pakaian. Pada malam hari, benda langit yang bisa kita lihat adalah bulan dan bintang. Cahaya bulan hanya memantulkan cahaya matahari, sehingga malam hari udara terasa sejuk, kemudian suasananya terasa redup. Nah, jika matahari terbit dari ufuk timur, itu tanda pagi hari. Dan jika matahari terbenam di sebelah barat, itu tanda menjelang malam hari. Pergantian waktu akan terjadi dari pagi, siang, sore, malam, dan akan kembali lagi ke waktu pagi dan seterusnya, di mana waktu-waktu tersebut akan selalu bergulir secara teratur. Ya. Nah, kita melakukan aktivitas atau kegiatan pada siang hari dan beristirahat pada malam hari. Nah, aktivitas yang dapat kalian lakukan pada siang hari apa saja? Contohnya, bekerja, bersekolah, bermain, dan lain-lain. Sedangkan pada waktu malam hari, aktivitas yang paling utama adalah istirahat. Nah, di mana istirahat yang paling baik adalah tidur. Ya, kita akan lanjut. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa bahasa Indonesia merupakan negara beriklim tropis, sehingga mempunyai 2 musim. Musim apa saja? Musim hujan dan musim kemarau. Di sini kita akan bahas musim kemarau atau musim panas. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, matahari bersinar sangat terik. Yang kedua, suhu udara naik sehingga terasa panas. Yang ketiga, turun hujan semakin jarang. Kemudian, karena kekeringan, maka debu-debu akan berterbangan. Dan yang terakhir, terjadi kekeringan di mana-mana. Dalam pembahasan ini, kita akan sedikit mengulang tentang beberapa bentuk kalimat. Ya, yang pertama kalimat pujian. Apa pengertian kalimat pujian? Kalimat pujian adalah kalimat yang menyatakan sesuatu yang positif tentang seseorang. Kemudian, kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang isinya mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh kalimat pujian, bagus sekali tulisan sambungmu. Nah, contoh kalimat ajakan, ayo kita pulang sekolah bersama-sama. Mari kita menyelesaikan PR matematika bersama-sama. Ya. Kemudian muatan matematika. Mungkin di sini muatan matematika Ibu tidak akan membahas terlalu dalam, karena sebetulnya muatan matematika hanya pengulangan dari tema 7. Apa itu? Satuan ukuran panjang dan satuan ukuran berat tidak baku. Satuan ukuran panjang tidak baku itu contohnya jengkal, depa, langkah, hasta, dan lain-lain. Kemudian satuan ukuran berat yang tidak baku itu biasanya menggunakan kata berat dan ringan. Nah, ini biasanya digunakan untuk membandingkan 2 atau lebih benda. Nah,
Yang terakhir, nanti kalian akan membuat atau menyelesaikan tugas muatan SBTP menyanyi. Kalian boleh pilih satu, mau menyanyi tentang pemandangan atau mau menyanyi tentang Ibu Kartini. Mengapa? Karena tepat pada hari ini, itu tanggal 21 April, di mana setiap tanggal 21 April bangsa Indonesia, khususnya kaum wanita, itu memperingati Hari Kartini. Mengapa Hari Kartini harus kita peringati? Karena Ibu Kartini merupakan tokoh emansipasi wanita, yaitu menyamakan derajat kaum wanita dan kaum pria, ya. Pembelajaran hari ini mungkin hanya cukup sampai di sini, tetapi Ibu akan mengakhiri pertemuan kali ini dengan menyanyi Sayang Semuanya. Nah, lagu ini sebetulnya lagu anak-anak. Ya, satu-satu aku sayang ibu, ya. Tetapi ini kata-katanya Ibu ganti. Ibu ganti dengan apa? Ibu ganti dengan 3M. Ya, yuk. Satu-satu cucilah tanganmu, dua-dua pakailah maskermu, tiga-tiga jagalah jarakmu, satu, dua, tiga badan sehat selalu. Nah, tentunya kalian harus tetap menerapkan dan masih ada 2M lagi. Kalian tahu apa itu? Menghindari kerumunan dan menjauhi mobilitas, ya. Oke, kiranya cukup sekian. Selamat pagi, Tuhan